Dibongkar tanpa ampun. Ini 5 motif yang bikin Ferdy Sambo nekat habisi Brigadir J. Ada soal judi hingga bisnis narkoba. Ya ampun. Teorinya hanya seputar seks dan pelecehan, ditambah dengan memprofiling yang buruk-buruk kepada almarhum. Kita sebenarnya meminta kepada majelis hakim dan jaksa, dalam hal ini kepada Mahkamah Agung maupun kepada Jaksa Agung, supaya para tersangka terdakwa ini dites dulu. Jangan-jangan mereka ini pengguna psikotropika atau narkoba, karena halusinasinya itu terlampau jauh kan begitu. Jadi perlu juga diuji tes rambut dan tes darah. Jangan-jangan mereka ini pengguna psikotropika, karena ada juga dari lingkungan mereka ini yang sudah datang ke saya menyatakan hal itu. Waktu ada kemarin itu pertemuan asosiasi, ada dari lingkungan mereka mengatakan bahwa mereka ini para pemakai kan gitu. Itu kan menurut saya bodoh. Sambo itu bodoh, jadi tidak makanya nggak cocok seorang Kadif Propam dijabat oleh orang bodoh, apalagi psikopat. Siap dengar apa langsung panik, Saya baca berita-berita di media itu kan Sambo juga tukang mabok. Katakan sejujurnya, yang benar itu bilang benar, yang salah itu bilang salah. Lebih daripada itu, dalam dusta berasal si jahat, jangan ada dusta di antara kita kan begitu. Ada lagunya Buri. Pengacara keluarga Brigadir Joshua Huta Barat atau Brigadir J, Kamarudin Simanjuntak mengaku curiga dengan kubu Ferdy Sambo. Dia menyebut kelompok terdakwa pembunuhan Brigadir J ini disinyalir menggunakan narkoba, lantaran kerap ngelantur saat memberi keterangan atau membuat pernyataan dalam persidangan. Menurut Kamarudin, mayoritas pernyataan yang dibuat Ferdy Sambo dan kelompoknya dalam persidangan adalah keterangan yang hasil berhalusinasi. Jangan-jangan mereka ini pengguna psikotropika atau narkoba, karena halusinasi terlampau jauh begitu, kata Kamarudin kepada wartawan. Lantaran curiga Ferdy Sambo CS menggunakan barang haram, Kamarudin mengaku sempat meminta kepada Hakim dan Jaksa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menangani kasus pembunuhan Brigadir J melakukan tes urin kepada Ferdy Sambo dan kelompoknya sebelum persidangan dimulai. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa mereka mengikuti persidangan dalam keadaan normal, bukan di bawah pengaruh obat-obatan terlarang. Kami sebenarnya meminta kepada Mahkamah Agung maupun Jaksa Agung supaya para tersangka dan terdakwa ini dites dulu, tuturnya. Kamarudin mengklaim dirinya mendapat informasi dari anggota Polri bahwa beberapa oknum anggota Korps Bayangkara ini memang pengguna obat-obatan terlarang. Jadi menurutnya, tak menutup kemungkinan Ferdy Sambo CS juga menggunakan barang haram itu. Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, Sugeng Teguh Santoso belak-belakan mengungkap motif di balik pembunuhan Brigadir J yang dilakukan Irjen Ferdy Sambo CS. Dia menyebut peristiwa berdarah di rumah dinas Ferdy Sambo di kawasan Duren 3 Jakarta Selatan itu dilatar belakangi berbagai masalah. Sedikitnya ada 5 persoalan yang bikin Ferdy Sambo nekat menghabisi ajudannya itu. Sugeng mengatakan dari 5 persoalan itu, 4 diantaranya adalah masalah seksual, sementara sisanya adalah masalah perjudian dan perlindungan narkoba. Sugeng mengatakan Brigadir J dihabisi karena mengetahui dan membuka semua masalah tersebut. Makanya sebelum dia membeberkan dosa-dosa Ferdy Sambo, Brigadir J dihabisi dengan 5 tembakan peluru yang dimuntahkan dari pistol Glock 17 oleh Baradae atas perintah Jenderal Bintang itu. IPW mendapatkan 5 isu, tapi 4 itu memang terkait dengan soal urusan seksual. Yang satu lagi praktik-praktik perlindungan judi, narkoba, pengiriman uang-uang yang besar sampai ratusan miliar ini. Isu yang masuk ke IPW bahwa Yosua ini akan membuka informasi tentang itu, kata Sugeng dalam sebuah acara yang tayang di televisi nasional, ikuti populis.id Kamis 11 Agustus 2022. Sugeng enggan merinci lebih lanjut masalah seksual yang dimaksud. Alasannya itu sangat sensitif sekaligus aib yang tidak bisa dibuka sembarangan. IPW mendapatkan kesimpulan betapa rapuhnya kondisi psikologis seorang PJU atau pejabat utama, terutama Sambo ini. Memegang kekuasaan yang besar tetapi kondisinya rapuh. Urusan wanita rapuh sekali pimpinan-pimpinan Polri ini. Sudah banyak, bukan hanya beliau, tapi sebelumnya juga. Ini menjadi catatan, tuturnya.
tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Jika sudah, mari tonton video ini sampai selesai. Baru-baru ini, fotokopi dokumen transaksi saldo rekening milik Brigadir J mendadak menjadi sorotan publik. Adapun di dalam dokumen tersebut, yakni telah memperlihatkan terkait nominal saldo di rekening milik Brigadir J yang ternyata mencapai angka yang fantastis, yaitu senilai 100 triliun. Sebelumnya diketahui bahwasanya, isi dari rekening Brigadir J tersebut terungkap pada salinan surat dari salah satu bank, yakni pada tanggal 18 Agustus tahun 2022 yang lalu. Lalu, sebuah surat yang diketahui berisikan tentang berita acara mengenai penghentian sementara transaksi berdasarkan permintaan dari pihak PPATK. Adapun di dalam dokumen yang telah dirilis di sebuah channel milik Irma Huta Barat tersebut, surat tersebut telah ditandatangani oleh Anita Amalia Dwi Agustin yang telah menjabat sebagai asisten PNC dan juga Rinawati Margono yakni selaku pemimpin dari bidang pembinaan pelayanan. Kemudian, penghentian sementara transaksi pada rekening atas nama Nofriansyah Yosua telah dilakukan yakni atas dasar surat PPATK. Seperti yang telah dibahas di dalam sebuah channel milik Irma Huta Barat, Glenn juga mengatakan jika pihaknya dan juga keluarga sudah menemui pihak dari sebuah bank tersebut. Akan tetapi, telah dijawab oleh pihak bank, bahwa angka yang nyaris mencapai 100 triliun tersebut memang tentu bukanlah nominal uang. Jawabannya disebut itu bukan nominalnya, padahal kalau kode, tidak pakai rupiah, jelas Glenn. Lalu, pada dokumen yang lainnya yang telah ditunjukkan juga telah melampirkan terkait adanya surat dari bank yang ditujukan kepada Nofriansyah Yosua yakni di Sungai Bahar. Surat tersebut ternyata memang telah memiliki perihal tentang penghentian sementara rekening. Selanjutnya, di dalam dokumen tersebut, telah tercantum yakni ada 2 rekening atas nama Nofriansyah Yosua. Adapun dana senilai 200 juta yang telah ditransfer setelah meninggalnya Brigadir J juga diduga berasal dari rekening yang kedua, yaitu isinya hanyalah sejumlah ratusan juta saja. Akan tetapi, rekening yang nominalnya sangat fantastis sampai pada saat ini masih belum juga diketahui terkait siapa yang sebenarnya yang selama ini menguasai rekening tersebut. Kemudian di sisi lain, pengakuan dari Ferdi Sambo yang telah mengatakan bahwasanya yang terdapat di dalam rekening Yosua adalah memang uangnya. Sementara menurut penjelasan dari istri Ferdi Sambo yakni Putri Chandrawati telah mengatakan bahwa, dia yang telah membuka rekening atas nama Yosua Huta Barat dan juga Ricky Rizal. Terkait alasannya, yaitu untuk digunakan sebagai keperluan rumah tangga Ferdi Sambo dan istri. Seperti diketahui bahwa terkait rekening yang gendut itu, sampai pada saat ini masih belum dibahas di persidangan. Dan juga terkait berapa jumlah isi saldo di rekening dari Brigadir Yosua, ini jawaban dari Anita saat ditanya oleh hakim. Ia mengatakan jika dirinya tidak punya kewenangan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Sementara itu, pakar hukum pidana dan juga mantan hakim, yakni Asep Iwan Iriawan juga ternyata telah turut menanggapi terkait Ferdi Sambo yang telah berani menyimpan uang pribadinya di dalam rekening dari para ajudannya, yakni Bribka Ricky Rizal dan juga Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat. Menurut penjelasan dari Asep, tindakan dari Ferdi Sambo yang telah berani menggunakan rekening ajudannya untuk menyimpan uang yang nilainya mencapai ratusan juta rupiah tersebut bisa saja membuatnya dijerat pidana. Pasalnya pada saat Ferdi Sambo masih menjabat sebagai Kadif Propam Polri, statusnya ialah masih sebagai penyelenggara negara atau perwira tinggi Polri, sehingga Ferdi Sambo juga tentu masih memiliki kewajiban untuk melaporkan seluruh harta dan juga seluruh kekayaannya yang ia miliki di dalam laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN.